Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak yang bertanya tentang apa landasan NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kenapa kita umat Islam tidak berjihad, tidak berusaha untuk mendirikan negara Islam? Ini yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Kalau kita melihat sejarah Rasulullah SAW ketika datang ke Madinah, beliau mendirikan negara Madinah. Itu di Madinah terdiri dari sekian banyak suku, terdiri dari sekian banyak agama, dan Madinah itu adalah Madinah negara yang majmuk. Dan Rasulullah SAW mengakomodir semua itu dengan adanya piagam Madinah, atau yang dikenal dalam istilah kita Sahifatul Madinah. Kalau kita melihat Sahifatul Madinah, piagam Madinah, ini riwayatnya ada banyak. Di antaranya kita bisa temukan dalam kitab Sirah Ibnu Hisham. Dalam kitabnya Ibnu Zanjaweh, kitab Al-Amwal juga dijelaskan. Bahkan Imam Al-Baihaqi dalam Sunan Al-Kubronya, beliau juga menyebutkan adanya Sahifatul Madinah. Sahifatul Madinah ini kemudian mengatakan begini, Hadza kitabun min Muhammad an-Nabi. Ini adalah kitab dari Nabi Muhammad SAW. Bainal mu'minin wal muslimin. Antara orang beriman, antara orang Islam min Quraisy, dari suku Quraisy, wa ahli Yasrib, dan penduduk Yasrib yang pada waktu itu belum menjadi Madinah. Wa man tabi'ahum, kata Rasulullah SAW, dan orang-orang yang mengikuti mereka. Falahiqa bihim, maka akan disamakan dengan mereka. Fahalla ma'ahum wa jahada ma'ahum, maka mereka akan tinggal di Madinah secara bersama-sama dan akan berjihad secara bersama-sama menjadi satu kesatuan. Ada 47 pasal. Di antara pasal yang unik adalah di pasal pertama, Rasulullah mengatakan begini, Innahum ummatun wahidah min dunin nas. Mereka adalah satu ummah dibandingkan manusia-manusia yang lain. Al-muhajirun min Quraisy. Beliau kemudian menyebutkan orang-orang muhajirin, menyebutkan orang-orang ansor, dan termasuk yang disebutkan oleh beliau adalah wabanul khawarij, orang-orang khawarij, kemudian wabanu sa'idah, disebutkan semua. Termasuk yang disebutkan oleh Rasulullah SAW adalah suku-suku Yahudi. Itu disebutkan oleh Rasulullah SAW menjadi satu kesatuan dalam piagam Madinah. Yang kedua, ada yang menarik kalau kita baca kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu. Dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu, Syekh Wahbah Zuhaili mengatakan begini, Al-imamatul uzma, awil khilafah, aw imaratul mu'minin, kulluha tuaddi ma'nan wahidah. Istilah al-imamatul uzma, istilah khilafah, kepemimpinan orang mukmin, itu menunjukkan satu arti. Wa tadullu ala wazifatin wahidah, dan menunjukkan satu tugas utama. Wahia as-sulta al-hukumiyah al-ulya, satu kepemimpinan, satu kekuasaan paling tinggi. Waqad arrafaha ulamaul Islam bita'arif mutaqaribah, dan ulama-ulama Islam mendefinisikan ketiganya dengan berbagai macam definisi. Yang menarik kata beliau begini. Bi annahu la tushtaratu sifatul khilafah. Kata beliau, tidak disyaratkan adanya satu sifat khilafah tertentu. Bentuk kepemimpinan tertentu harus seperti ini. Tidak, kata beliau. Wa innamal muhim, kata beliau, wujudud daulah mumtathalah biman yatawalla umuroha wa yudiru su'unaha wa yadfa'u ghailatal a'da anha. Paling penting dari satu imamatul uzma, dari satu khilafah, dari imaratul mu'min, kata beliau adalah wujudud daulah. Adanya satu negara yang bisa melindungi, bisa mengatur, dan bisa melindungi negara itu dari serangan musuh. Inilah yang dimaksud imamatul uzma. Jadi negara kita itu tidak harus kita rubah. Karena yang paling penting adalah negara ini sudah menjalankan fungsinya, mengatur kehidupan masyarakat, dan termasuk yang paling penting adalah menjaga warganya dari mara bahaya musuh. Ada yang menarik menurut saya, dalam kitab Mughnil Muhtaj, Imam Asy-Syarbini mengatakan begini, wujubul jihad, wujubul wasail lal maqasid. Kata beliau, kewajiban jihad itu adalah kewajiban sarana, bukan tujuan utama. Idzil maksud bil qital innama huwal hidayah. Kata beliau, intisari, tujuan utamanya jihad, tujuan utamanya perang dengan orang-orang non-muslim, perang dengan musuh-musuh Islam itu adalah nyampenya hidayah kepada mereka.
Wa amma qatlul kufar falaisa bimaksudin. Membunuh, berperang itu bukan tujuan utama. Itu hanya wasilah. Karena tujuan utamanya adalah sampainya hidayah kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Hatta law amkana al-hidayah biiqamatid dalil bi ghairi jihadin kana aula minal jihad. Andaikan kita bisa menyampaikan hidayah itu kepada orang menggunakan hujjah, menggunakan argumen, tidak sampai terjadinya pertempuran, maka itu lebih utama. Maka tidak perlu kita punya usaha untuk merubah negara kita. Kita oleh Allah Subhanahu wa taala dikasih keleluasaan, kita bisa berjihad lewat media sosial. Kita bisa melakukan hujjah-hujjah, menyampaikan hujjah-hujjah lewat kanal-kanal media sosial seperti yang ada saat ini. Ini termasuk salah satu sarana, jihad itu sarana. Tujuan utamanya adalah sampainya hidayah. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.